Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana Ilufar dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan mendeskripsikan laptop yang saya pakai, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3. Laptop Lenovo ini memiliki desain bodi yang ramping, di mana material bodi yang digunakan ini juga polikarbonat. Layarnya yang dapat dibentangkan hingga 180 derajat. Laptop ini memiliki ukuran layar dengan besar 14 inci. Panel layar yang digunakan yaitu TN dengan tingkat kecerahan sebesar 220 nits dan cakupan warna yaitu 45% NTSC. Panel ini juga dilapisi dengan lapisan anti-glare yang akan meningkatkan kenyamanan pakai para pengguna tanpa pantulan cahaya yang mengganggu penglihatan Anda. Dilengkapi dengan webcam 0,3 megapiksel. Laptop ini juga didukung dengan slot power charging, HDMI, USB 2.0, serta 2 buah USB 3.1 Gen 1. Ini terdapat pada sisi kiri dari laptop. Kita beralih ke bagian keyboard dan touchpad-nya. Laptop ini didukung dengan keyboard yang empuk, sehingga sangat nyaman untuk mengetik. Size font-nya juga tidak terlalu besar, sehingga lebih enak dilihat. Namun untuk touchpad-nya sendiri, kita harus menginstal sendiri driver terlebih dahulu agar touchpad ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita beralih pada bagian hardware laptop ini. Yang pertama itu ada keyboard sendiri, lalu ada monitor. Monitor ini mempunyai fungsi untuk menampilkan sebuah informasi yang sudah diproses sehingga pengguna sendiri dapat melihat informasi tersebut. Kemudian ada speaker. Speaker ini adalah hardware yang berfungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Di sini juga ada hardware proses. Hardware proses ini adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Contohnya sendiri itu seperti CPU. CPU ini adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang kedua ada VGA. VGA ini berfungsi untuk mengolah dan memproses data grafis yang nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Lalu ada RAM. RAM juga ini termasuk jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Baik, kemudian kita beralih pada software yang terdapat dari laptop yang saya gunakan ini. Yang pertama ada Google Chrome. Google Chrome ini berfungsi untuk masuk ke jaringan online maupun jaringan internet. Lalu ada Microsoft Edge. Dia ini browser yang cepat dan aman, juga dapat membantu kita untuk melindungi data serta menghemat waktu dan uang. Kemudian ada Microsoft Excel. Dia ini sebagai pengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, serta pembuatan grafik dan manajemen data. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. Nah, dia ini berguna untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang dapat menambahkan file lain berupa audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga terlihat menarik. Kemudian di sini ada Microsoft Teams. Lalu ada Telegram. Kemudian ada ini
Dev, C++. Lalu ada kode blok, Figma, control panel, recycle bin, ada Zoom, kemudian ada Photoshop, lalu ada Smadaf, kemudian ada VLC Media Player, ada Foxit Reader, kemudian ada AEMP, kemudian ada Nitro Pro, lalu ada Media Player Classic Home Cinema, kemudian ada yang terakhir itu Adobe Acrobat. Mungkin dari software ini hanya sebagian yang saya jelaskan fungsi serta pengertiannya. Lalu kita beralih kepada komponen penyusun pada jaringan komputer ini. Yang pertama itu ada PC sendiri. PC ini adalah personal komputer, yaitu seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, toko, rumah maupun lainnya. Lalu ada Network Interface Card atau sering juga disebut sebagai adapter card, yaitu sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network, termasuk komputer server klien. Lalu sebagai media transmisi itu terdiri dari wire network, yaitu jaringan komputer dengan menggunakan kabel sebagai perantaranya. Kabel yang umum digunakan ini biasanya kabel unshielded with pair. Lalu yang kedua ada wireless network, yaitu jaringan tanpa kabel yang menggunakan media pengantar peralatan radio yang bisa saling terhubung. Lalu ada network device. Network sendiri adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi untuk membentuk suatu sistem. Network yang masing-masing mode terletak di lokasi yang berjauhan dengan yang lainnya dan menggunakan link berupa jalur transmisi jarak jauh, itu disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Sedangkan network yang masing-masing node terpisah dalam jarak yang lokal dan menggunakan link berupa jalur transmisi kabel, itu disebut dengan LAN atau Local Area Network. Lalu yang terakhir ada Network Operating System atau NOS. NOS ini adalah operating system yang khusus dikembangkan untuk bertanggung jawab atas network system. Saat ini terdapat 5 platform network operating sistem yang dikenal luas di dunia networking, yaitu NOS dengan platform NetWare, Windows Server, Unix, Linux, dan Mac OS X Server. Baik, mungkin hanya ini dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga sebagai pemula. Video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.